Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Di tengah hiruk pikuk pasar Jember, ada seorang wanita pedagang sembako yang disegani Bu Hajah, pemilik toko terbesar, dikenal galak dan tak pernah tersenyum pada yang lemah. Namun suatu hari, ketika seorang anak yatim kecil datang meminta sesuap nasi, ia justru ditendang tanpa ampun. Apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh pasar terdiam. Kisah nyata penuh hikmah ini akan membuka mata dan hatimu tentang keadilan Allah yang tak pernah tertukar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Subuh baru saja berlalu ketika hiruk pikuk mulai menguasai pasar Tanjung, pasar terbesar di tengah kota Jember. Langit masih basah oleh sisa embun malam, namun kaki-kaki para pedagang sudah berlari sejak fajar menjemput. Suara teriakan tawar-menawar, tumpukan karung beras, dan wangi tajam dari sayur mayur menyatu dalam keramaian yang menggema. Di sisi timur pasar, berdiri sebuah toko sembako yang mencolok. Cat kuningnya mencuri pandang, dengan papan nama besar bertuliskan, Sembako Murah Bu Hajah Saroh. Toko itu tidak pernah sepi. Pembeli berdatangan seperti semut ke gula. Bu Hajah Saroh, perempuan parubaya yang dikenal galak, adalah pemilik toko itu. Tubuhnya besar, jilbabnya mencolok, dan suaranya keras. Ia tidak hanya menjual beras, minyak, gula, dan telur. Ia menjual kuasa. Hampir semua pedagang kecil di sekitarnya tunduk padanya. Beras pandan wangi cuma 50.000. Minyak goreng 1 liter diskon 2.000. Rebutan ya Bu, stok terbatas, teriak Bu Hajah sambil mengangkat tangannya, menunjukkan 2 jari. Ia tidak melayani pembeli sendiri. Ada 4 karyawan yang sibuk mondar-mandir. Tapi meski punya pegawai, suara Bu Hajah tetap lebih nyaring daripada semuanya. Heh, itu karung letak sini. Jangan taruh di depan etalase, bentaknya pada salah satu karyawan. Pedagang lain hanya bisa melirik. Sebagian memilih menghindari konflik. Mereka tahu Bu Hajah tidak segan menyindir bahkan menghina siapa saja yang dianggap mengganggu bisnisnya. Di balik keberhasilannya, banyak yang diam-diam tidak menyukai Bu Hajah. Bukan karena iri, tapi karena sikapnya yang seringkali menyakitkan. Ia suka mengusir pedagang kecil dari area lapaknya, dan pernah membuat seorang nenek penjual keliling menangis karena disebut pengganggu. Tapi semua itu seperti angin lalu bagi Bu Hajah. Baginya, yang penting adalah uang masuk dan dagangan laku. Dan pagi itu, saat Bu Hajah sedang menghitung stok minyak goreng, datanglah seorang anak kecil yang akan mengubah segalanya. Anak itu tidak membawa dagangan, tidak pula memikul beban. Ia hanya membawa sebuah kaleng biskuit bekas, dan mata yang sayu menahan lapar. Dan sejak langkah kecil itu mendekat ke toko sembako Bu Hajah, takdir pun mulai mengatur perhitungan yang tak bisa ditolak oleh siapapun. Di sela tumpukan karung beras dan ramainya pembeli yang saling desak, muncul sosok kecil yang berbeda dari keramaian itu. Raffi, bocah yatim berusia 9 tahun, melangkah perlahan menyusuri lorong pasar. Tubuhnya kurus, bajunya robek di siku, dan sendalnya putus sebelah. Di tangannya tergenggam erat sebuah kaleng bekas biskuit yang sudah penyok. Isinya hanya recehan kon dan 1 lembar seribuan yang lusuh. Hari itu, Raffi belum makan sejak kemarin sore. Ibunya sedang terbaring lemah di rumah kontrakan sempit mereka di pinggiran pasar. "Ibu, Raffi cari makan dulu ya," katanya tadi pagi sebelum pergi. Suara ibunya hanya menjawab lirih, nyaris tak terdengar. Raffi berhenti sejenak di depan penjual tempe, lalu lanjut ke penjual ayam. Ia menadahkan tangan, dengan suara pelan, "Mbak boleh minta uang 1.000 buat beli bubur, ibu di rumah sakit." Penjual ayam menggeleng pelan, lalu pura-pura sibuk dengan potongan daging. Raffi paham. Ia tidak marah. Ia berjalan lagi, menahan perih di kakinya yang luka karena semalam sempat menginjak pecahan kaca di gang sempit. Dan tibalah ia di depan toko sembako Bu Hajah. Tokonya besar, dagangannya banyak. Orang-orang berebut belanja di sana. Raffi berdiri diam, menunduk. Ia belum bicara. Ia takut. Bu Hajah sedang sibuk memarahi salah satu pegawai. "Mana bisa ngitung sih kamu ini?
Harusnya 5 karung, kok cuma 4? Suaranya menggelegar. Raffi memberanikan diri. Ia mendekat 2 langkah, lalu berkata pelan. Bu, boleh minta 1.000 buat beli makan? Bu Hajah langsung menoleh. Alisnya naik. Wajahnya menegang. Apa? Kamu ngapain di depan tokoku? Bentaknya. Raffi masih berdiri di tempat. Tangannya gemetar. Saya cuma minta 1.000 bu, ibu saya lagi sakit. Suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa pembeli menoleh. Suasana menjadi sedikit hening. Tanpa basa-basi, Bu Hajah maju 1 langkah. Matanya melotot. Anak kaya kamu jangan ganggu orang dagang. Pergi sana. Nyusahin aja. Raffi belum sempat mundur ketika tiba-tiba, dor, kaki kanan Bu Hajah mendarat keras di paha Raffi. Tubuh kecil itu terhuyung lalu terjatuh menimpa genangan air becek di lantai pasar. Suara benturan tubuh kecil itu menggema pelan. Raffi terbaring diam. Wajahnya kotor oleh lumpur dan air pasar. Tangannya masih menggenggam kaleng receh itu. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya membisu. Sebagian pura-pura sibuk. Sebagian lagi menatap dengan hati yang tercekat. Seorang pedagang sayur berbisik lirih. Astagfirullah, itu anak yatim loh Hajah. Tapi Bu Hajah hanya mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Anak yatim? Kalau benar anak yatim, harusnya tahu diri. Jangan ganggu orang jualan. Raffi bangkit pelan. Ia tidak menangis. Tidak juga mengadu. Ia hanya menatap Bu Hajah dalam diam. Sorot matanya tak biasa untuk anak seumurannya. Ia melangkah pergi dengan tertatih. Dan kaleng kecil di tangannya mengeluarkan bunyi logam yang hampa. Di atas langit, awan mulai menggantung berat. Dan pasar kembali sibuk seolah tak terjadi apa-apa. Namun, sesuatu telah berubah sejak Raffi ditendang. Sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Sesuatu yang akan membuat pasar itu bergetar dalam waktu dekat. Sejak pagi itu, suasana pasar Tanjung menjadi berbeda. Para pedagang yang tadinya terbiasa dengan teriakan dan keangkuhan Bu Hajah, kini mulai berbisik-bisik. Kejadian kemarin tidak bisa dilupakan begitu saja. Di sudut pasar, warung kopi kecil tempat para pedagang biasa beristirahat mulai ramai lebih awal dari biasanya. Tadi pagi aku lihat anak itu, jalannya pincang. Bajunya masih basah kena air pasar kemarin, ucap Pak Dolah, pedagang bawang. Iya, anak itu nggak salah apa-apa, cuma minta makan. Tapi ditendang kayak anjing liar, timpal busum, penjual kangkung. Semua terdiam sejenak. Tak satu pun berani mengatakan keras-keras bahwa Bu Hajah sudah keterlaluan. Tapi, katanya dia anak yatim ya? Suara Pak Mahfud pelan, seperti takut ada yang mendengar. Iya, dari gang sempit belakang pasar itu. Ibunya sakit keras, cuma tinggal berdua, jawab Bu Sum. Perbincangan mereka terhenti ketika Bu Hajah lewat membawa kresek besar berisi belanjaan dari toko tetangganya. Langkahnya cepat dan mulutnya terus bicara sendiri, seperti sedang menghitung stok. Namun ada yang aneh. Jalannya terlihat sedikit aneh. Tumit kaki kanannya seperti tertarik ke belakang. Bu Hajah jalannya kayak nyeret ya, bisik Pak Dolah. Masa sih? Nggak biasa kayak gitu, jawab Bu Sum sambil melirik diam-diam. Di dalam toko, pegawai Bu Hajah juga mulai resah. Bu, kaki panjenengan nggak apa-apa? Tanya Susi, salah satu pegawainya. Kenapa sih kamu? Nggak usah ngurusin kaki orang. Kerja aja sana, bentak Bu Hajah sambil duduk dan memijit-mijit pergelangan kakinya yang mulai terasa aneh. Kok ngilu banget ya, semalam sih cuma pegal dikit, tapi makin siang makin gak enak rasanya. Gumamnya sendiri. Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Bu Hajah terbangun mendadak karena kakinya kram dan membiru. Ia pikir hanya masuk angin. Tapi pagi ini rasa sakit itu menjalar sampai lutut. Namun Bu Hajah tetap memaksa berdiri, walau harus sesekali bersandar pada rak etalase. Ia tidak mau terlihat lemah. Di luar toko, langit mendung menggantung berat. Suara petir samar-samar terdengar dari kejauhan. Suasana pasar terasa lebih gelap dari biasanya, meski belum jam 10 pagi. Para pembeli datang dan pergi, tapi tidak seramai biasanya. Beberapa ibu-ibu terlihat berbisik sambil melihat ke arah toko Bu Hajah. Itu yang kemarin nendang anak yatim kan? Ya, kok kakinya kelihatan aneh ya? Satu persatu orang mulai memperhatikan.
Bukan hanya soal tindakannya kemarin, tapi perubahan pada tubuhnya yang perlahan tak bisa disembunyikan. Siang itu, Bu Hajah mulai merasakan jari kakinya tidak bisa digerakkan. Ia mencoba jongkok, namun lututnya kaku. Astagfirullah, ini kenapa sih kaki saya? Bisiknya panik. Ia berpikir mungkin asam urat atau encok biasa. Namun dalam hati kecilnya, rasa takut mulai menyelinap. Karena dalam mimpi semalam, ia melihat sosok Raffi berdiri di tengah pasar, diam, dan menatapnya tanpa berkedip. Dan mimpi itu terasa terlalu nyata untuk dilupakan. Malam hari turun pelan di Jember. Gerimis halus membasahi atap-atap rumah dan pasar yang mulai sepi. Lampu-lampu toko sudah dipadamkan, hanya tersisa beberapa pedagang kecil yang masih merapikan dagangan. Di dalam rumah besar bertingkat 2 di dekat pasar, Bu Hajah duduk di kursi kayu tua. Wajahnya tegang, napasnya tak teratur. Kaki kanannya kini kaku total dari paha sampai telapak. Sudah sejak sore ia mencoba memijit sendiri, menggunakan minyak kayu putih, bahkan sempat meminta tukang urut langganannya datang. Ini bukan keseleo biasa, Hajah, uratnya nggak ada yang ketarik. Malah kaku kayak batu, kata si tukang urut sambil mengernyit heran. Maksudmu apa? Tanya Bu Hajah. Nggak tahu, tapi ini aneh. Biasanya kram tuh lembek, ini malah keras dan dingin. Kayak bukan daging hidup. Seusai tukang urut pergi, Bu Hajah mulai gelisah. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba tidur. Namun baru beberapa menit memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Siapa sih jam segini? Gumam Bu Hajah. Ia melongok ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun begitu ia hendak berbaring kembali, terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan jantung berdetak kencang, Bu Hajah bangkit perlahan, menyeret kakinya yang lumpuh. Ketika membuka tirai jendela, jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang membuatnya membeku. Di bawah jendela, ada jejak kaki kecil. Basah. Mengarah ke tembok rumahnya. Ya Allah, itu jejak anak itu. Ia mundur sambil memegang dadanya yang mulai sesak. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan mulai deras. Lampu kamar Bu Hajah berkedip-kedip, lalu mati sesaat. Dan di saat itu, terdengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Bu, saya lapar, Bu. Suara anak kecil. Pelan. Seperti merintih. Bu Hajah menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Hanya dirinya sendiri. Astagfirullah, ini pasti perasaan saya aja. Bisiknya. Namun bulu kuduknya berdiri semua. Ia mengambil air minum, lalu terduduk lemas di lantai. Ia mulai menangis. Pelan. Ya Allah, kalau ini azab, kenapa harus kaki saya? Air mata mengalir deras di pipinya. Tapi tak satu pun keluarganya tahu. Karena anak-anaknya sudah lama tak tinggal bersamanya. Dan malam itu, rasa dingin menjalar sampai ke pinggul. Ia tak bisa lagi mengangkat kaki kanannya, bahkan hanya untuk menggoyangkan jari-jarinya pun tak mampu. Dan dalam diam yang sunyi, suara itu terdengar lagi. Ibu saya sakit, saya cuma minta 1.000. Suara kecil itu berulang-ulang di telinga Bu Hajah sampai subuh menyingsing. Ia tak bisa tidur, tak bisa lari, hanya bisa duduk dalam gelap. Dan di balik kaca jendela, jejak kaki kecil itu masih menempel basah. Pagi harinya, matahari belum tinggi ketika kabar aneh menyebar cepat ke seluruh pelosok Pasar Tanjung. Kabar itu tidak datang dari media sosial atau grup WhatsApp para pedagang, tapi dari mulut ke mulut, dari pedagang sayur hingga penjual pakaian bekas. Kamu udah denger belum? Bu Hajah nggak bisa jalan, ujar Bu Marni sambil menyusun tomat. Iya, katanya kaki kanannya mati rasa kaku total. Gak bisa digerakin sama sekali, sambung Pak Rofik, penjual terasi. Susi, pegawai paling senior di toko Bu Hajah, akhirnya datang lebih siang dari biasanya. Ia terlihat panik, matanya sembab, dan napasnya tersengal-sengal. Ibu gak bisa gerak. Dari tadi subuh cuma duduk di lantai kamar. Aku yang manggil ambulans, tapi ditolak mentah-mentah. Ceritanya sambil menyeka peluh di wajah. Ditolak? Kenapa? Tanya Bu Marni dengan nada penasaran. Katanya gak usah lebay.
Ini cuma asam urat. Tapi aku lihat sendiri, kakinya udah dingin kayak es. Beneran, dingin kayak batu nisan. Ucapan itu membuat suasana pasar mendadak hening. Tak lama kemudian, muncul sosok yang tak terduga. Raffi, anak yatim yang kemarin ditendang Bu Hajah, berjalan pelan menyusuri jalan sempit antar toko. Bajunya masih sama, celana pendek lusuh. Tapi ada sesuatu yang membuat orang-orang menunduk saat melihatnya. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa bersalah. Tak ada yang menegur, tak ada yang menyapa. Hanya tatapan hening penuh beban. Raffi hanya berjalan, menghampiri penjual nasi bungkus. "Ibu, boleh saya beli satu, tapi uang saya cuma 2.000. Bu penjual nasi bungkus itu tak menjawab. Hanya mengangguk pelan, lalu memberikan satu bungkus nasi tanpa bicara. "Terima kasih," ucap Raffi pelan, lalu pergi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ke arah toko Bu Hajah. Ia berdiri cukup lama, hanya menatap pintu yang tertutup rapat. Dan di balik tirai toko itu, dari jendela lantai 2, Bu Hajah mengintip. Ia melihat Raffi, dan matanya langsung membelalak. "Anak itu lagi-lagi dia?" bisiknya gemetar. Tangannya memegang dinding. Tubuhnya makin lemah. "Kenapa dia selalu muncul di depan toko saya, padahal saya udah?" Belum sempat kalimat itu selesai, tubuh Bu Hajah terjatuh ke lantai. Suara dentuman membuat Susi berlari ke atas. Bu, Bang." Tapi Bu Hajah hanya bisa mengedip. Mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin berteriak, tapi hanya air mata yang menetes perlahan. Karena saat itu, bukan hanya kakinya, tangan kirinya mulai ikut membeku. Hari itu, suasana di rumah Bu Hajah benar-benar mencekam. Tak seperti biasanya, rumah besar bercat hijau itu terasa gelap meski lampu-lampunya menyala. Langit Jember mendung sejak pagi, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Susi, pegawai setia yang tinggal bersama Bu Hajah sejak belasan tahun lalu, akhirnya mengambil keputusan. "Aku harus bawa ibu ke rumah sakit. Ini udah gak wajar," katanya sambil memanggil dua tetangga untuk membantu mengangkat tubuh Bu Hajah yang mulai kaku. Dengan susah payah, mereka memasukkan tubuh Bu Hajah ke dalam mobil pick-up milik Pak Roni, tetangga depan rumah. Tubuh Bu Hajah kaku di setengah badan, dan matanya terus bergerak liar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Jember, Susi langsung turun dan menghampiri petugas pendaftaran di IGD. "Pak, tolong, majikan saya gak bisa gerak setengah badan, cepat, tolong bantu." Petugas itu menatap Bu Hajah yang terbaring kaku. Ia lalu menoleh ke dokter jaga yang sedang duduk membaca berkas. Dokter itu mendekat, memeriksa sebentar, lalu mengernyit. "Ini bukan stroke. Denyut nadi stabil, tekanan darah normal. Anehnya, bagian tubuh yang kaku ini dingin sekali." "Iya dok, dia bilang semalam dengar suara-suara aneh, dan sekarang malah gak bisa ngomong juga." Dokter itu menatap Bu Hajah. Lalu dengan ragu, berkata, "Maaf, kami tidak bisa menangani kasus seperti ini. Ini bukan murni medis. Sebaiknya dibawa ke pengobatan alternatif." "Apa maksud dokter? Ini rumah sakit," seru Susi mulai kesal. Dokter itu hanya diam. Beberapa perawat tampak berbisik-bisik, menatap tubuh Bu Hajah yang terlihat seperti kaku membatu. "Kami pernah menangani kasus serupa. Tubuh membatu, tapi tidak ada penyebab medis." Akhirnya pasiennya dibawa pulang dan tak lama kemudian, dokter tak melanjutkan. Susi gemetar. Ia memandang Bu Hajah yang terbaring lemas, dengan mata membelalak dan air mata terus mengalir dari sudut matanya. "Ibu, ini kenapa semua jadi begini?" Akhirnya, mereka membawa Bu Hajah kembali ke rumah. Tubuhnya ditidurkan di kamar, diselimuti selimut tebal. Namun tetap, rasa dingin tak hilang. Malam itu, di rumah, datang seorang ustadz tua dari masjid dekat pasar. Namanya Ustadz Yasin. Ia mendekati tubuh Bu Hajah, lalu mengucapkan salam, membaca doa pelan-pelan. Suasana hening. Namun ketika Ustadz Yasin membaca surat Yasin, tubuh Bu Hajah bergetar tiba-tiba. Dahi Bu Hajah berkeringat. Tangannya mulai bergetar pelan. Dan untuk pertama kalinya, terdengar suara lirih dari bibirnya.
Anak itu. Susi tersentak. Ustadz Yasin berhenti membaca. Anak siapa, Hajah? Bu Hajah hanya menangis. Air matanya mengalir deras. Tapi tubuhnya makin dingin. Bibirnya makin biru. Ustadz Yasin memejamkan mata. Lalu berkata pelan, "Ini bukan sakit biasa. Ini teguran yang keras dari Allah." Dan sepertinya masih akan berlanjut. Pagi itu, Pasar Tanjung kembali dipenuhi oleh keramaian. Suara tawa pedagang, bunyi gerobak, dan teriakan harga sayur terdengar bersahutan. Seolah-olah semua kembali normal. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang membuat semua orang terdiam saat ia melangkah masuk. Raffi. Anak kecil kurus itu datang tanpa suara. Pakaiannya masih sama lusuhnya, tapi langkahnya tenang. Tidak seperti sebelumnya, hari ini ia membawa tas plastik berisi beberapa kantong kecil kue kering. Ia berhenti di dekat pintu gerbang pasar. Menata kue-kue itu di atas kardus bekas, lalu duduk bersila. "Ibu, bapak saya jualan kue lebaran," ucapnya pelan. Awalnya tak ada yang menghampiri. Semua pedagang hanya melirik dari kejauhan, merasa tak enak hati. Namun tak lama kemudian, Pak Rofik, si penjual terasi, menghampiri. "Nak, ini berapa harganya satu bungkus?" "1.000, Pak," jawab Raffi sambil tersenyum. "Pak Rofik, kasih saya 2 bungkus juga," seru Bu Marni dari lapaknya. Aku juga. Dalam waktu 10 menit, dagangan Raffi habis. Tapi ia tak beranjak. Ia tetap duduk, menatap pasar yang semakin ramai. Beberapa orang mulai berdatangan, menawari Raffi makan, air minum, bahkan pakaian. "Maaf ya, kemarin kami nggak bantu waktu kamu ditendang," bisik salah satu pedagang perempuan sambil menyerahkan nasi bungkus. Raffi hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Di sisi lain pasar, Susi datang tergesa-gesa. Wajahnya terlihat lelah dan bingung. Ia membawa selembar kain panjang dan sebotol minyak kayu putih. "Ustadz Yasin minta aku nyari anak itu," gumamnya. Dan saat ia melihat Raffi duduk di sudut pasar, air matanya langsung menetes. "Nah?" Raffi menoleh. Susi berjongkok di hadapannya. "Bu Hajah, ibu majikanku sakit. Ustadz bilang kamu harus datang ke rumahnya." Raffi mengernyit. "Saya?" "Iya, katanya kamu yang bisa bantu atau setidaknya ibu butuh minta maaf langsung." Raffi diam. Matanya menatap pasar. Lalu ia berdiri perlahan. "Saya ikut, Bu." Seluruh pasar kembali hening ketika Raffi berjalan bersama Susi, meninggalkan tempatnya berjualan. Beberapa pedagang menunduk, merasa malu. Yang kemarin mencaci, kini tak berani menatap. Dan langkah kecil Raffi itu, membawa cerita baru ke rumah besar di sudut Jember. Rumah tempat seorang wanita yang dulu disegani, kini terbaring tak berdaya, menanti pengampunan yang hanya bisa diberikan oleh seorang anak yatim. Angin sore menyapu halaman rumah Bu Hajah. Dedaunan kering berterbangan, seolah tahu akan datangnya sesuatu yang tak biasa. Suara azan asyar dari masjid dekat pasar baru saja usai, dan rumah besar itu masih sunyi, hanya terdengar suara cicak di sela dinding kayu. Di dalam kamar yang dingin, Bu Hajah terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Hanya matanya yang terus bergerak, menatap ke langit-langit. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Pelan, tapi pasti. Susi membuka pintu kamar. "Ibu, dia sudah datang." Bu Hajah langsung menoleh. Matanya membesar. Dan saat pintu terbuka lebih lebar, tampaklah Raffi berdiri dengan tatapan datar. "Assalamualaikum." Mata Bu Hajah langsung berkaca-kaca. Lidahnya masih keluh, tapi tangannya yang tadi tak bergerak kini mulai mengangkat sedikit, gemetar ke arah Raffi. Ustadz Yasin yang duduk di pojok ruangan ikut bicara. "Nak Raffi, Bu Hajah ingin minta maaf padamu. Dia sadar kesalahannya." Raffi melangkah pelan ke sisi ranjang. Matanya menatap Bu Hajah. Lama. Lalu ia duduk di tepi kasur, menghela napas. "Waktu itu saya cuma minta makan, Bu, karena saya lapar. Bukan untuk menipu. Saya bahkan gak tahu harus tidur di mana malam itu." Air mata mengalir dari mata Bu Hajah. Ia ingin bicara, tapi hanya suara lirih yang keluar. Raffi mengeluarkan sesuatu dari sakunya.
Sebuah uang kertas lusuh. 2.000 rupiah. Ini uang yang ibu lempar ke tanah sebelum saya ditendang. Saya simpan. Karena saya gak tahu apakah akan ada lagi orang yang kasih saya uang setelah itu. Ia meletakkan uang itu di tangan Bu Hajah yang kaku. Tapi sekarang saya gak butuh ini lagi. Saya maafkan ibu. Seketika, tubuh Bu Hajah tersentak. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Kakinya yang beku, mendadak bergerak pelan. Tangannya gemetar, lalu mulai bisa menekuk sedikit. Susi menjerit kecil. Ibu, kaki ibu gerak. Ustadz, dia gerak. Ustadz Yasin tersenyum tipis. Itu karena dia ikhlas menerima maaf. Dan Allah Maha melihat siapa yang bertaubat sungguh-sungguh. Tapi belum sempat kegembiraan menyebar, tubuh Bu Hajah kembali bergetar hebat. Kali ini lebih keras. Seluruh tubuhnya menggigil. Astagfirullah, Ustadz. Ada apa ini? Teriak Susi. Dari mulut Bu Hajah, keluar suara lirih seperti bisikan. Anak, itu bukan yang pertama? Semua yang ada di ruangan terdiam. Ustadz Yasin memandangnya tajam. Ibu, maksud ibu? Bu Hajah menangis. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara jelas, meski pelan. Dulu aku pernah usir anak kecil lain juga, aku siram, aku dorong mereka jatuh, ada yang hilang, saya. Raffi memejamkan mata. Hatinya mencelos. Ternyata, bukan dia satu-satunya. Berapa banyak, Bu? Tanya Ustadz Yasin dengan suara menahan getar. Bu Hajah hanya menangis. Dan malam pun mulai turun. Tapi dosa-dosa lama, satu persatu mulai bangkit dari tempat persembunyian, menyergap rumah besar itu dengan bayangan yang tak bisa dilenyapkan hanya dengan air mata. Malam turun perlahan. Langit Jember berubah kelam tanpa bulan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan rumah besar Bu Hajah tampak lebih suram. Lampu-lampu temaram di lorong menyala redup. Di kamar Bu Hajah, suasana sunyi masih menyelimuti. Raffi sudah berpamitan pulang, diantar oleh Ustadz Yasin. Hanya Susi yang tetap berjaga, duduk di pojok kamar dengan sebotol minyak kayu putih di genggaman. Tiba-tiba, krak, suara lantai kayu di lorong depan berderik. Susi menoleh cepat. Ustadz, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Suara itu terdengar lagi. Pelan, seperti langkah kaki kecil menyeret. Susi bangkit dan mengintip keluar kamar. Lorong kosong. Angin entah dari mana mengalir lembut, membawa aroma aneh, seperti bau tanah basah dan dupa terbakar. Tiba-tiba, gedebuk. Sesuatu jatuh di ruang tamu. Susi berlari ke depan. Tapi saat tiba di ruang tamu, tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah sandal kecil kotor, penuh lumpur, tergeletak di atas karpet merah. Ya Allah, sandal siapa ini? Ia mengambilnya perlahan. Dan ketika tangannya menyentuh solnya, tubuhnya menggigil. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin seperti menyentuh sesuatu yang telah lama dikubur. Susi buru-buru kembali ke kamar. Namun begitu sampai di ambang pintu, tubuhnya mendadak kaku. Bu Hajah tidak ada di ranjang. Kasur kosong. Bantal berantakan. Ibu, Susi panik. Ia mencari ke seluruh sudut kamar. Dan saat menoleh ke pojok, ada seorang perempuan tua berdiri menghadap tembok. Rambutnya panjang acak-acakan, kakinya telanjang. Tubuhnya membungkuk, seperti sedang berusaha menahan beban berat di punggungnya. Siapa? Ibu? Perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, bukan Bu Hajah. Mata perempuan itu hitam legam. Dari mulutnya keluar suara serak. Di mana, anakku yang kau siram dulu itu, yang kau lemparkan dari tangga pasar? Ingat. Susi menjerit keras. Tubuhnya tersungkur. Pintu kamar mendadak tertutup keras dengan bunyi bruk. Di luar rumah, angin menderu. Pohon-pohon di halaman menunduk seolah menghormati sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, di tempat berbeda, Raffi duduk di depan warung kopi pinggir jalan bersama Ustadz Yasin. Ia menatap bintang yang mulai muncul di balik awan. Nak Raffi, ujar Ustadz pelan, kadang, ketika orang zalim minta maaf, Allah beri ampunan. Tapi kalau dia menyakiti terlalu banyak orang, ada yang tak bisa selesai hanya dengan air mata. Dan malam itu, di dalam rumah besar Bu Hajah, suara tangisan dan bisikan-bisikan terus terdengar hingga fajar mulai menyingsing.
Namun tak ada yang tahu siapa yang menangis dan siapa yang sedang dihukum. Pagi itu, pasar Jember yang biasanya ramai mulai terasa aneh. Meskipun pedagang sudah membuka lapak mereka, suasana terasa sunyi. Tak ada tawa pedagang, tak ada teriakan harga. Udara pagi terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi angin untuk berhembus dengan bebas. Wajah-wajah yang biasanya ceria kini tampak tegang. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Beberapa pedagang mulai saling bisik-bisik, namun tak ada yang berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka hanya melihat ke arah rumah besar Bu Hajah yang tampak sepi. Di pojok pasar, seorang anak kecil duduk diam. Raffi. Hari itu, Raffi datang lebih awal. Namun kali ini, ia tidak duduk untuk menjual kue. Ia hanya duduk di bawah pohon yang teduh, memandangi pasar yang sepi, menunggu sesuatu yang belum bisa ia pahami. Beberapa waktu kemudian, terlihat Susi berlari ke arah pasar. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Ia tampak kebingungan. Raffi, Susi berlari menghampiri anak kecil itu. Ada apa, Bu Susi? Tanya Raffi, tak beranjak dari tempatnya. Ibu dia, Ibu Hajah? Suara Susi tercekat. Raffi menatapnya dengan tajam. Apa yang terjadi? Dia sudah tidak ada, dia sudah pergi, nak? Raffi terdiam. Ia menatap pasar yang mulai dipenuhi orang-orang. Namun di matanya, pasar itu seolah hampa. Kemana? Tanya Raffi, suaranya datar. Dia meninggal. Nak, dia meninggal semalam setelah kau pergi, jawab Susi, suara-suaranya penuh kesedihan. Bagaimana bisa? Saya tak tahu. Waktu malam, saat Ibu Hajah akhirnya bisa bergerak, dia memanggil-manggil lalu dia mulai terbatuk hebat, dan malam itu, tubuhnya mulai menghitam. Pagi ini, saya menemukannya sudah tidak bernyawa lagi. Raffi terdiam, perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi hatinya. Susi melanjutkan dengan suara pelan, Ustadz bilang dia harus menerima semua yang telah dia lakukan. Karena dulu, banyak yang dia sakiti. Bukan hanya anak yatim seperti kamu. Banyak yang terluka dalam diam. Keheningan menyelimuti sejenak. Raffi berdiri perlahan, menatap rumah besar Bu Hajah dari kejauhan. Suara Susi memanggil. Jangan tangisi dia, Bu, mungkin Allah sudah mengampuni kesalahannya. Susi terdiam, merasa heran dengan ketenangan yang begitu dalam di wajah Raffi. Beberapa jam setelah itu, berita tentang kematian Bu Hajah tersebar di pasar. Sebagian besar pedagang datang untuk memberi penghormatan terakhir. Namun, ada juga yang merasa terkejut. Sebagian besar orang yang dulu takut pada Bu Hajah kini merasa lega, namun juga ada yang merasa tidak percaya. Selamat jalan, Bu Hajah, bisik beberapa pedagang dengan suara pelan, namun tak ada yang berbicara lebih lanjut. Pada akhirnya, pasar itu kembali pulih. Riuh kembali terdengar. Namun kali ini, ada rasa hampa yang menyelip di hati para pedagang. Seperti ada sesuatu yang hilang dan tak bisa tergantikan. Sementara itu, Raffi berdiri di tepi jalan, memandang pasar. Air matanya menetes, namun ia tidak menangis. Ia tahu, hidup ini penuh ujian. Dan untuk setiap kesalahan, selalu ada waktu untuk bertaubat jika kita benar-benar ingin berubah. Pasar Jember kembali sibuk, seperti biasa. Namun di dalam hati setiap orang, ada pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap terhadap sesama, terutama dalam hal memberikan kasih sayang dan tidak menyakiti orang lain. Bu Hajah, yang dalam hidupnya mungkin merasa tertekan dan keras, akhirnya mendapatkan balasan dari Allah yang adil atas perbuatannya terhadap orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Dosa yang telah ia lakukan, terutama terhadap anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu, akhirnya menuntut balas. Namun, pada akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk bertaubat, meskipun terlambat. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dan sikap terhadap orang lain, serta tidak meremehkan mereka yang lemah, karena kita tidak pernah tahu kapan kesalahan kita akan kembali kepada kita. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan serta sebagai pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa berbuat baik,
Karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah hati, dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.